Jakarta dan banjir terkadang seperti dua hal yang tak bisa dipisahkan. Terlebih ketika ibu kota diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi dan dengan durasi yang cukup lama, luapan bertonton air dari sejumlah sungai yang mengelilingi kota ini mampu merubah wajah ibu kota menjadi kubangan raksasa hanya dalam hitungan jam. Namun sejarah mencatat peristiwa banjir di ibu kota bukan hanya kali ini saja terjadi. Dulu, semasa era Kompeni Belanda atau ketika VOC mulai menancapkan kekuasaan di Batavia tahun 1619, persoalan banjir dan tata kelola air sudah menjadi tema utama masalah kota. Bahkan wabah penyakit terkait buruknya sanitasi dan irigasi merajalela di kota yang dijadikan pusat perdagangan oleh VOC ini. Adalah Jan Pieterszoon Koen, seorang gubernur jenderal VOC yang saat itu memiliki rancangan untuk mendirikan Batavia dengan konsep waterfront city atau kota air, dan merancang kota pelabuhan Sunda Kelapa dengan membangun kanal-kanal air seperti kota-kota besar di negara asalnya. Setelah banjir besar melanda Batavia di tahun 1640, Koen bekerja sama dengan ketua komunitas masyarakat Cina, Kapiten Poa Bengkan, membuat beberapa anak sungai yang berhubungan langsung dengan Sungai Ciliwung untuk drainase dan kepentingan lalu lintas perairan. Ya VOC itu dia masuk 1619. Pada waktu dia masuk itu dia mendiami bangunan-bangunan yang dibuat oleh orang-orang Armenia. Itu namanya Espiritu Pampa yang di gunung museum yang disebut Museum Bahari ya. Itu Espiritu Pampa. Artinya tempat spiritual. Saya katakan Armenia sebenarnya orang Kaukasia, termasuk Samarkand, Tashkent dan sebagainya yang punya itu bangunan. Dia tinggal di situ. Kemudian dia ingin membangun kota baru. Tetapi maaf cakap, yang dikirim kemari adalah bukan orang-orang yang berperadaban. Sangat berbeda dengan peradaban di negeri mereka, Polandia kan agak berbeda. Jadi mereka mau bikin bangunan, kalau dihalangi oleh kali, kalinya ditutup, dibikin kali mati, atau lewat di kolong bangunannya. Ini yang menjadi soal. Itu waktu rawa danau belum ditutup ya, karena masih banyak kali yang dikerjain. Jadi kali-kali itu atau sungai kita mengatakan itu habis sudah. Alurnya kagak menentu, ya kan? Alur utara selatannya nggak menentu, banyak barat timur kan nggak ada sungai itu barat timur. Barat timur itu biasanya sodetan. Dan yang bermula membuat sodetan itu adalah Kapitan Tionghoa namanya Poa Bengguan 1641, karena banjir besar 1640. Dalam tahun 1647 digali terusan Amanus di sebelah barat dari Kali Angke dan terusan Ancol di sebelah timur dari Kali Sunter ke arah kota. Selanjutnya, antara tahun 1653 dan 1659 dibuat terusan Bagerak yang menghubungkan Kali Angke dengan Kali Krukut, anak Sungai Ciliwung. Antara tahun 1678 dan 1686 digali terusan Mokervaart dari Cisadane di Tangerang ke Kali Angke, yang hingga kini masih terlihat di sebelah kiri Jalan Raya Jakarta ke Tangerang. Sementara itu pada pertengahan abad ke-17 di sebelah selatan Ciliwung antara Benteng Jakatra dan Benteng Noordwijk dibelokkan alirannya ke Jalan Gunung Sahari dan membelok ke Pasar Baru dan dihubungkan dengan terusan Molenvliet atau yang kini dikenal dengan Bundaran Harmoni.
Pembuatan terusan-terusan dan saluran air lainnya mungkin memang berguna untuk pertahanan kota, lalu lintas air dan pertanian. Namun, tata air di sekitar Jakarta mengalami kemunduran. Sistem jaringan terusan itu malah menambah bahaya banjir dan pengendapan lumpur, dan membuat area tanah yang digenangi air tak mengalir makin luas. Kalau menurut Lalampahan Bujaga Manik, itu seorang resi kerajaan Sunda yang melakukan perjalanan keliling Jawa, itu dari Ancol ke selatan itu kali sampai Cibinong karena dia berperahu. Baru dia mendarat di Cibinong, baru di jalan kaki ke Bogor, balik ke Pakuan. Nah sekarang kalau kita lihat kan udah acak-acakan tuh kali, ya kan, kali Condet itu kan udah acak-acakan, banyak dibelak-belokin. Ya kan, ada yang namanya Kali Lio. Kali Lio kan artinya kali persinggahan, kali mampir. Jadi aslinya bukan kali. Yang di Senen itu kan, Kali Lio artinya kali mampir, kali singgahan. Jadi udah nggak teratur lagi alur-alur sungai di Jakarta yang 13 itu seperti apa adanya. Misalnya begini, Kali Kerukut ya yang mengalir dari Bongkaran tuh, Tenabang, terus melintas Abdul Muiz, dimasukin ke kolong begitu sampai Seknek. Kan kali kolong itu kan lebih kecil. Inilah antara sumber utama banjir. Tidak ada penampungan dan penyaluran tidak ada. Di tahun 1872, terjadi kembali banjir besar dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Padahal 20 tahun sebelumnya, Departemen Tata Air dan Pekerjaan Umum diresmikan dengan nama BOW atau Burgerlijk Openbaar Werken. Namun karena tak kunjung mampu mengatasi masalah banjir, masyarakat Batavia menyindir mereka dengan istilah Batavia Underwater atau Batavia di bawah genangan air. Perencanaan pengairan di Batavia yang disusun oleh Herman van Breen pada tahun 1911 membuahkan hasil bahwa air kerap kali meluap pada bagian timur Sungai Ciliwung yang mengakibatkan banjir. Namun fakta lain yang muncul adalah adanya pendangkalan pada sungai-sungai lain yang mengakibatkan melambatnya aliran sungai dan membuat kapal-kapal kesulitan untuk melintas. Selang 2 tahun kemudian, Van Breen mengusulkan untuk melakukan penggalian kanal banjir dari Matraman hingga Karet dan membuat pintu air di tempat yang sama, serta membuat saluran Cideng. Namun, serbuan gelombang air kembali menghampiri Batavia di tahun 1918. Peristiwa tersebut merupakan salah satu banjir terparah yang pernah diterima oleh kota Batavia. Banjir yang merata hingga ke Kemayoran ini menjadikan markas Korps Marinir di Kuitang sebagai tempat pengungsian. Salah satu penyebab banjir di daerah ini adalah ukuran parit yang terlalu kecil, sehingga tak cukup ruang bagi air yang datang untuk melintas. Tepat pada 14 Februari 1918, Ciliwung kembali meluap dan menggenangi Kampung Rendah di Gang Pecebokan. Saya nggak tahu apa makna normalisasi, naturalisasi, whatever itu istilah yang digunakan. Tapi kita cari akar permasalahan. Rawa, misalnya kita kembalikan sebagai rawa kan nggak mungkin. Udah jadi bangunan. Yang paling mungkin mendeteksi kolong. Tapi kalau kita misalnya kolong tarakan aja lah, nggak usah kolong sawah besar. Kan ada kolong sawah besar kan, melintang di sawah besar. Kalau kolong sawah besar, kemacetannya kayak apa ya?
karena dia melintas jalan. Belanda tutup dia untuk bikin jalan kok. Kemacetannya kayak apa? Nah, itu pemetaan penting, ya kan. Bagaimana cara, kan sekarang teknologi udah maju, ya kan. Bagaimana caranya gedein itu lubang di kolong itu. Lubang di kolong itu gedein. Lalu perbanyak, kalau perlu sodetan ditimbulkan lagi. Tahun 1922, Van Brien memutuskan untuk menggali kanal yang kemudian diarahkan menuju ke laut tepian barat kota. Itulah awal pembangunan saluran banjir atau banjir kanal, yang kemudian dikenal sebagai Kanal Banjir Barat. Kanal sepanjang 4,5 km ini memiliki kedalaman 4 hingga 12 meter dan dikerjakan tanpa menggunakan alat berat sama sekali. Perluasan dimulai dari Kanal Kalimalang, dikerjakan bertahap dari pintu air Manggarai menuju barat, memotong Sungai Cideng, Sungai Krukut, Sungai Grogol, lalu ke Muara Angke sepanjang 17,5 km. Pemilihan pintu air Manggarai sebagai titik awal dari serangkaian kanal banjir barat ini dikarenakan letak Manggarai yang berada di wilayah batas kota yang relatif aman dari banjir. Pintu air ini juga difungsikan untuk mengatur debit air Sungai Ciliwung. Kehadiran fasilitas pengendali banjir tersebut tidak sepenuhnya menjamin Jakarta terbebas dari banjir. Wilayah lain yang letaknya lebih rendah tetap menerima limpahan banjir. Selain itu, tingkat kesadaran warga Jakarta dalam menjaga kebersihan aliran drainase tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan hingga kini, dua hal tersebut menjadi pemicu utama tergenangnya ibu kota. Sementara itu, untuk melindungi bagian timur dan utara kota Jakarta dari banjir akibat luapan Sungai Cipinang, Sunter, Buaran, Jatikramat, dan Cakung, pemerintah Republik Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Belanda melalui The Netherlands Engineering Consultant merancang pembangunan Kanal Banjir Timur di tahun 1973. Terkendala biaya yang terlampau besar membuat proses pembangunan Kanal Timur ini tertunda hingga tahun 2003. Selain difungsikan untuk mengurangi ancaman banjir di 13 kawasan, kanal yang membentang sepanjang 23,5 km dari Cipinang dan bermuara di Marunda ini dibangun untuk dijadikan prasarana konservasi air, sumber air baku, serta lokasi wisata. Kanal yang dulunya masih bertanah, kini sudah mulai tertata rapi. Di beberapa titik dibangun halte kecil, lengkap dengan tempat duduknya. Dan juga jalur khusus untuk inspeksi, sekaligus sebagai jalur masyarakat untuk bersepeda. Kali Ciliwung, kali yang pantas disanjung, terletak di tengah-tengah kota di negeri Indonesia. Air mengalir deras menuju ke hilir, membawa semua kenang-kenangan, kebahagiaan dan silam. Sungguh besar jasamu, kenangan masa lalu, kau tiadakan terlupa untuk selamanya. Namun kau kan tetap hidup masa ke masa. Fenomena banjir Jakarta tentu tak pernah lepas dari peran salah satu sungai yang dulu sempat menjadi primadona. Di awal abad ke-15, Ciliwung sudah menjadi pusat transportasi perdagangan utama di Jakarta. Namun selepas masa kemerdekaan, Sungai Ciliwung berperan dalam mengantarkan air limpahan dari hulu ke tengah kota Jakarta dan memiliki nilai historis yang cukup tinggi. Tahun 1500-an, sungai sepanjang 120 km ini dimanfaatkan oleh Kerajaan Pajajaran
sebagai sarana transportasi dari ibu kota kerajaan di Pakuan, Bogor, menuju pelabuhan di pantai utara seperti Banten, Tangerang, dan Sunda Kelapa. Kenapa dia orang suka dengan Kali Ciliwung? Airnya jernih, bening. Dulu anak Pasar Baru namanya Dimyati pernah juara renang itu waktu pon keberapa saya lupa. Dia dekat sekali dengan kali itu, bagus sekali. Kali itu coklat, dan kalau malam dikasih penerangan lampu di zaman Pak Karno. Sembayang di zaman Pak Karno itu dikasih lampu-lampu kalau malam sepanjang Kali Ciliwung. Jadi orang Jakarta kalau malam mundar mandir itu dari titik Jaga Monyet Potojo kan, Harmoni sampai kepada Pasar Baru gitu. Begitupun di tahun 1600-an. Karena Ciliwung merupakan sungai yang luas dan lebar, maka kapal dagang berkapasitas 100 ton pun bisa hilir mudik di sepanjang sungai ini. Ciliwung sempat dijuluki sebagai Ratu dari Timur oleh para pendatang, karena sungainya memiliki air paling bersih dan paling baik di dunia. Diperkirakan Ciliwung mulai tercemar pada 1699 ketika Gunung Salak di Jawa Barat meletus. Erupsi gunung tersebut menyebabkan iklim di Batavia menjadi buruk. Selain itu, kabut beracun yang menggelantung rendah, parit-parit tercemar, memicu penyakit-penyakit aneh bermunculan, sehingga Batavia pun selanjutnya berganti julukan menjadi kuburan dari timur. Ya, Kali Ciliwung kan sebetulnya kali purba ya, jadi kali yang terbentuk dari alam. Memang sebetulnya masih asri lah, zaman masih tahun 80 juga masih asri. Nah, cuma kan kerusakan terjadi ya setelah beberapa tahun gitu sampai sekarang, sehingga menimbulkan perubahan yang cukup besar. Perbedaan signifikan itu vegetasi, kemudian flora fauna ya, vegetasi kemudian faunanya itu yang paling mendasar. Kemudian struktur fisik juga, struktur fisik misalnya banyak area-area yang sudah longsor ya, dibandingkan dengan yang dulu. Zaman-zaman kita masih kecil lah ya, kita main terus ngambil ikan juga gampang. Sekarang kan susah, banyak sampah, ada limbah juga kan. Kemudian kerusakan di mana-mana, terus perampasan sampah dan sungai oleh manusia untuk bangunan-bangunan. Gitu. Nah itu yang perubahan yang signifikan, termasuk banyaknya alih fungsi lahan, pembangunan-pembangunan yang masif yang di sekitar sungai, sehingga banyak perubahan di situ. Hal inilah yang membuat Usman Firdaus menginisiasi gerakan Matpeci atau Masyarakat Peduli Ciliwung. Bersama para relawan, Usman mengajak masyarakat sekitar untuk merawat dan melestarikan Sungai Ciliwung. Bahkan Usman bersama Matpeci mendirikan sekolah sungai untuk merangkul relawan usia anak-anak dan memberikan penyuluhan tentang pentingnya menjaga sungai. Dampak musibah banjir yang terjadi di awal tahun 2020 lalu dirasakan juga oleh Usman dan sekolah yang didirikannya ini. Kondisi ini cukup parah, Bang ya. Misalnya beberapa ruas area di sini longsor. Longsor yang tadinya udah kita rapin, kita tata, kita bikin jogging track yang tadi kita lihat di situ, itu longsor ya. Kemudian tanaman-tanaman yang kita tanam juga, yang kecil yang sudah besar itu juga ke bawah arus. Karena memang kedorong oleh sampah yang terbawa dari arah hulu gitu. Ketinggiannya 1 sampai 2 meter di sini. Tahun lalu hanya 1 meter ya. Jadi memang ada perubahan ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang pertama curah hujan tinggi kan. Kemudian juga banyak terjadi alih fungsi lahan. Kawasan-kawasan resapannya udah di hulu juga ada banyak yang hilang. Sehingga air semua tumpah ke sungai. Jadi volumenya pasti bertambah. Banyak perubahan yang dilakukan untuk menjadikan negara ini sebagai identitas baru bagi para pendatang, termasuk merubah identitas asli bangsa ini, mulai dari tatanan kota hingga masyarakatnya itu sendiri. Salah satu perubahan yang dilakukan oleh penjajah yaitu membuat kanal-kanal indah yang membelah kota.
Karena dengan kanal inilah jalur industri bisa keluar masuk melalui pelabuhan Sunda Kelapa. Hingga Batavia menjelma menjadi kota cantik berciri Eropa. Namun ternyata keindahan yang diciptakan oleh manusia tak selalu membawa dampak baik bagi manusia lainnya.